Shalom, selamat pagi adik-adik. Selalu semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Iya, ada sukacita? Amin. Amin. Ada sukacita ya. Hari ini sukacita yang luar biasa Kakak Citra karena kita kembali bertemu dalam sekolah minggu Jemaat Moria Palu. Ya, sekalipun kita masih dalam kondisi rekaman ya, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, kalau adik-adik sudah siap untuk bersekolah minggu, mari semuanya berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat. Kita menyanyi hari lepas hari. Dengan semangat ya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, Kita ulangi sekali lagi ya. tambah-tambah indahnya. Lebih semangat dengan gerakannya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Kita masih tetap berdiri. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Iya, masih tetap berdiri dan pastinya masih tetap semangat ya Kakak Citra ya. Kita akan masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi Big or Small. Semuanya pakai gerakannya. Big or small, short and tall, Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, 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 ye. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, 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 ye. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Iya, adik-adik, kita akan membaca Mazmur yang terdapat dalam Mazmur 64 ayat 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Amin.
Ya, adik-adik silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mengaku pengakuan dosa kita terhadap Tuhan. Mari semua tunduk kepala, dengan sungguh-sungguh kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ikut kakak Dede bilang ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggumu, kami anak-anak sekolah minggumu, mengaku bahwa kami penuh dengan dosa. mengaku bahwa kami penuh dengan dosa. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, Karena kami tahu Engkau maha mengampuni. karena kami tahu Engkau maha mengampuni. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, amin. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, amin. Iya, buat adik-adik, terima kasih sudah mengaku dosa-dosa yang di hadapan Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita, asalkan kita tidak mengulangi apa yang sudah kita perbuat. Ya, tidak mungkin Kakak Citra hari ini kita buat dosa, sama ya dosanya, kemudian kita akui dosanya kita, kemudian buat lagi. Kita buat lagi. Iya, pasti Tuhan akan marah ya. Oke. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan berita anugerah yang terdapat di Efesus pasal pertama. Efesus pasal pertama ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Dan kembali lagi kita masih mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Amsal 16 ayat 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, adik-adik sekalian, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita angkat lagu ini sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya. Adik-adik sekalian, semuanya ambil sikap yang tenang. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali mengucap syukur atas penyertaan-Mu di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menjaga kami sepanjang malam, hingga pada saat ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami siap untuk bersekolah minggu. Tuhan, sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu ini boleh mengerti apa yang diceritakan dari firman-Mu. Berkati pula kakak Yori Tuhan yang akan bercerita pada hari ini, kiranya dia boleh berkata-kata sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya, selamat pagi semuanya. Selalu semangat pagi. Iya, selamat pagi buat adik-adik sekolah minggu semuanya yang ada di rumah.
Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya dan semuanya dalam keadaan yang sehat. Ya, tetap semangat ya, meskipun ibadah kita masih secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita adik-adik untuk tetap beribadah di rumah masing-masing semuanya. Ya, sebelum Kakak Yuri bercerita, Kakak Yuri akan menunjukkan satu selembaran kepada adik-adik. Iya, yang sudah bisa baca, bisa dilihat ada tulisan yang Kakak Yuri tulis di kertas putih selembaran ini. Ya, Kakak Yuri baca ya, nanti adik-adik ikut di rumah ya apa yang Kakak Yuri tulis. Yaitu membawa persembahan. Ya, membawa persembahan. Ya, sekarang Kakak Yuri mau bertanya, apakah membawa persembahan kepada Tuhan membuat Tuhan senang? Yang pastinya iya. Ya, Tuhan senang jika anak-anak datang membawa persembahan ya dengan senang hati ya. Dengan hati yang tulus tanpa ada paksaan ya, membawa persembahan ya. Kakak Yuri akan menunjukkan ya tulisan yang kedua ya. Yang tertulis taat. Ya, coba adik-adik lihat di rumah ya. Taat. Wah, kata taat ini ya di mana Kakak Yuri mau bertanya, apakah dengan melakukan perintah Tuhan, Tuhan senang tidak? Kita taat enggak sama perintah Tuhan? Tuhan senang, ya pastinya akan senang jika anak-anak Tuhan ya, anak-anak sekolah minggu taat kepada Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang sama dikasihi Tuhan, sama waktu Israel ya meminta kepada Tuhan ya seorang raja yang akan memimpin mereka adik-adik ya. Dan akhirnya Tuhan memilih Saul pada waktu itu. Tuhan memilih Saul dan meminta Samuel untuk melantiknya menjadi raja oleh bangsa Israel. Ya, Samuel melantik Saul pada saat itu, tetapi dengan catatan yang diberikan kepada Saul adalah peraturan-peraturan yang akan dijalankan oleh seorang raja. Tetapi ada satu peraturan tertulis yang sangat-sangat penting yang harus dilakukan Saul pada saat itu. Yaitu ya, dia harus taat kepada Tuhan ya dan hormat kepada Tuhan. Wah, itu peraturan yang sangat luar biasa adik-adik. Bahwa Saul harus taat dan harus ya hormat kepada Tuhan. Wah, itu perintah yang harus dijalankan seorang raja untuk bangsa Israel pada saat itu. Ya, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, ya pada awalnya Saul selalu taat kepada Tuhan, ya. Dia selalu mengingat dan menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan pada saat itu, ya. Dan selama Saul taat dan hormat kepada Tuhan, ya, dia sangat bersukacita adik-adik, ya. Dan kedua, dia melakukan tugasnya dengan penuh semangat, ya. Dia aman, dia nyaman bersama dengan bangsa-bangsa Israel pada saat itu. Ya, tetapi di saat Saul memimpin orang Israel untuk pergi di satu tempat yaitu di Gilgal, tiba-tiba mereka dikepung. Wah, adik-adik, pada saat itu mereka dikepung oleh pasukan Filistin pada saat itu. Ya, yang terdiri dari 3.000 kereta. Wah, kalau pasukan yang sudah mengendarai kereta adik-adik otomatis jumlahnya banyak. Ya, pada saat itu 3.000 kereta dan ditambah lagi 6.000 pasukan berkuda. Wah, luar biasa. Banyak sekali pasukan pada saat itu adik-adik. Dan pada saat itu Saul dan bersama prajurit-prajuritnya ketakutan, ya. Mereka ketakutan. Dan ada yang melarikan diri adik-adik. Dan ada juga yang panik melihat pasukan begitu banyak. Yang jadi pertanyaannya adik-adik, ya, apa yang harus diperbuatnya? Apa yang harus Saul perbuat pada saat itu? Apakah dia harus melawannya? Atau bagaimana? Nah, seharusnya pada saat itu Saul mau menunggu Samuel, ya. Sebelum melakukan apapun yang dia lakukan,
dia harus menunggu apa yang diperintahkan Tuhan melalui Samuel. Ya, mereka harus berdoa bersama-sama, ya, memohon petunjuk Tuhan dan membawa persembahan kepada Tuhan pada saat itu. Tetapi apa yang dilakukan Saul adik-adik? Ya, dia tidak taat. Wah, ya, dia tidak taat. Dia tidak mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan pada saat itu. Saul tidak menunggu Samuel adik-adik. Ya, pada saat itu Saul tidak menunggu Samuel. Akhirnya Saul membawa persembahan itu sendiri kepada Tuhan dan membuat Samuel marah pada saat itu. Samuel benar-benar marah, kecewa. Kenapa Saul tidak taat? Dan dia berkata kepada Saul bahwa seharusnya engkau dan keturunanmu harus menjadi raja Israel. Tetapi karena engkau melanggar perintah Tuhan, maka raja berikutnya bukan keturunanmu. Wah, dan akhirnya akibat ketidaktaatan Saul adik-adik pada saat itu, Tuhan mengakhiri perintah buat Saul. Mengakhirinya bahwa perintahnya dalam masa sebagai raja akan berakhir. Ya, itu sudah perintah yang akan diperintahkan Tuhan kepada Samuel dan disampaikan kepada Saul. Ya, tetapi ada satu hal dan pribadi yang berbeda. Hal yang berbeda dilakukan oleh seorang anak, yaitu anak dari Saul. Ya, adik-adik siapa yang tahu, yaitu Yonatan. Ya, meskipun ayahnya tidak taat, Yonatan tetap percaya kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan akan menolong mereka meskipun ayahnya dan dirinya tidak akan menjadi raja lagi bagi bangsa Israel. Yonatan tetap melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Dia tidak mengecewakan Tuhan. Dia tetap taat dan melakukan perintah Tuhan. Ya, adik-adik, ya, Saul sudah sangat gelisah pada saat itu. Kenapa belum ada sampai sekarang penggantinya sebagai raja? Ya, dia gelisah, Saul pun tidak tenang. Dia tidak bersemangat seperti pada saat dia taat kepada Tuhan. Dia sudah loyo, dia tidak bergairah lagi melakukan perintah. Ya, karena dia tahu bahwa dia tidak taat pada saat itu. Ya, dia mengalami kegagalan adik-adik. Dia mengalami kesulitan. Dan dalam perang melawan orang Filistin dia selalu kalah. Ya, Saul mengulang kembali ketidakpercayaannya, ketidaktaatannya kepada Tuhan. Tuhan tetap menuntun Saul pada saat itu melakukan pekerjaan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tetapi apa adik-adik? Menurut Saul bahwa apa yang dipersembahkan itu harus lebih dan banyak. Ya, yang dimau Tuhan itu, Tuhan suka kalau mempersembahkan itu yang banyak. Tuhan suka kalau mempersembahkan kepada Tuhan itu yang yang luar biasa, yang banyak-banyak sekali. Tapi ternyata tidak, ya salah. Bahwa Tuhan lebih senang orang taat kepadanya. Bukan sesuatu yang diberi dalam jumlah yang banyak kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau melihat hati, ya, memberi dengan senang hati, memberi dengan hati yang gembira. Ya, seperti itu yang Tuhan inginkan dan taat selalu akan perintahnya. Tuhan pun menyesal, ya, mengangkat Saul menjadi raja Israel pada saat itu adik-adik. Setelah Samuel memperingati Saul, menyesal kembali. Dia menyesal bahwa rupanya apa yang saya lakukan itu salah buat di mata Tuhan. Bahwa Tuhan sudah mengingatkan saya melalui Samuel. Dan akhirnya Saul kembali beribadah kepada Tuhan. Tetapi dia harus menjalani apa yang Tuhan sudah hukumkan kepadanya. Bahwa dia tidak akan menjadi raja lagi dan keturunannya pun tidak akan menjadi raja. Wah, itu adalah hukuman buat Saul dari Tuhan. Bahwa apa yang dia lakukan dengan ketidaktaatannya adalah hukuman bahwa dia tidak akan menjadi lagi seorang raja sampai keturunannya adik-adik. Ya, adik-adik yang sama diberkati Tuhan. Apa yang mau kita pelajari dari firman hari ini? Ya, yang pertama, kenapa Tuhan mau menolak Saul? Ya,
pasti adik-adik sudah yang besar sudah mengerti kenapa Tuhan menolak Saul. Ya, itu karena dia tidak setia, karena dia tidak taat kepada Tuhan. Jadi Tuhan menolak Saul. Ya, yang berikut, ketika kita setia, adik-adik, ketika kita setia kepada Tuhan, ya, atau kita tidak setia kepada Tuhan, ya, kita pasti gelisah. Wah, saya tidak setia sama Tuhan. Saya lupa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Kita pasti gelisah, merasa kegagalan dalam hidup kita, kurang semangat, ya, dan selalu melakukan apa-apa itu gelisah. Wah, kenapa ya? Wah, mengapa ya? Karena kita tidak setia dan taat kepada Tuhan. Jika kita tidak setia ya adik-adik. Tetapi jika kita taat, pasti ada sukacita. Ya, kalau jika kita taat kepada Tuhan dan setia, kita pasti sukacita, pasti ya. Kita selalu aman, ya, dan kita selalu nyaman. Kenapa? Dan yang berikut ada plus buat kita bangga. Kenapa kita mesti bangga? Karena kita bangga harus taat kepada Tuhan. Ya, itu sangat luar biasa adik-adik. Sebab ketaatan ya akan membawa kesetiaan buat kita dan akan membawa sukacita buat kita jika kita taat dan setia kepada Tuhan. Ya, di sini kita mau belajar ya, Kakak Yori dan adik-adik sekolah minggu semuanya di rumah harus bisa belajar dari taat yang bisa yang kalian adik lakukan ya. Taat dalam berdoa ya, selalu melakukan sesuatu berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk pada Tuhan. Tuhan selalu memberikan petunjuk yang baik, petunjuk yang benar buat anak-anaknya yang menyerahkan hidupnya, ya, meminta pertolongan petunjuk kepada Tuhan. Pasti ya, itu kita belajar dari hal yang kecil taat. Kak Yuri juga mau belajar banyak, harus lebih dan lebih taat dalam berdoa, taat dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab, melakukan semuanya, melibatkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sekarang kita yang punya Alkitabnya di rumah dipegang. Ya, firman Tuhan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 13. Berarti ini ada 3 pasal adik-adik ya. Dari 1 Samuel 13, pasalnya yang ke-13, dan pasalnya yang ke-14, dan pasalnya yang ke-15. Nanti adik-adik baca di rumah ya firman Tuhannya. Nanti di situ dilihat adik-adik bagaimana proses Tuhan menolak Saul ya. Apa yang dilakukan Saul sampai Tuhan tidak ingin lagi Saul yang menjadi raja. Ya, seperti dari cerita yang Kak Yori sampaikan tadi ya. Jadi di 3 pasal itu di situ jelas, nanti adik-adik baca ya, dari 1 Samuel 13, pasal yang ke-13, pasal yang ke-14, dan pasal yang ke-15. Ya, judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu berjudul Tuhan menolak Saul ya. Tuhan menolak Saul, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pedoman buat Kakak Yori dan semua adik-adik di sekolah minggu di rumah ya, bahwa kita tetap harus menjadi anak-anak sekolah minggu yang setia dan taat kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Tes. Ya, adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apapun yang kita dengarkan hari ini, adik-adik sekalian boleh pahami dan mengerti dengan cara adik-adik masing-masing. Oke, tiba saatnya kita untuk sama-sama doa Bapa kami, semuanya yang bersikap yang baik. Kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tiba saatnya kita untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan nas persembahan.
Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Mazmur 5 ayat 4. Untuk mengiringi persembahan kita ujian bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya. Tiba saatnya kita untuk doa syafaat. Ya, adik-adik di rumah kita akan berdoa, semuanya tangannya dilipat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, ajar kami anak-anak sekolah minggu-Mu untuk tetap taat dan setia menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami pun guru-guru sekolah minggu, Tuhan tetap memberikan hati yang tetap setia dan taat untuk melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami berdoa buat semua adik-adik sekolah minggu kami yang masih di rumah. Tuhan memberkati kami semuanya dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan selalu. Tuhan memberkati studi kami semua dari tingkat SD sampai remaja. Berikan kami kepintaran, kecerdasan, kemampuan dalam belajar Tuhan Yesus. Biar apa yang kami cita-citakan dan apa yang kami harapkan buat masa depan kami bisa tercapai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan kedua orang tua kami, nenek, oma, opa, dan om dan tante kami yang bersama-sama dengan kami di rumah. Tuhan memberkati, berikan kekuatan dan kesehatan selalu. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan kedua orang tua anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Biar itu bisa menjadi berkat, menjadi sukacita buat keluarga di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan Tuhan, biar pandemi COVID-19 ini Tuhan bisa berlalu dan bisa kembali senormal kembali Tuhan. Karena kerinduan kami anak-anak sekolah minggu-Mu, jika Engkau menghendaki kami akan berkumpul dan bersekolah minggu bersama-sama kembali. Tuhan Yesus yang baik, kami mendoakan buat kakak-kakak sekolah minggu yang ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Tuhan memberkati, berikan kemampuan, berikan hati yang penuh setia untuk tetap mengajar adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mendoakan buat saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh yang sakit Tuhan. Tuhan mau sembuhkan dari penyakitnya, yang masih malas-malas beribadah, Tuhan mau ajak biar minggu depan dan seterusnya kami bisa bersekolah minggu dan beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendoakan buat bangsa Indonesia kami, terutama kota Palu di mana kami tinggal. Tuhan memberkati, menjaga dan melindungi kami, biar kami tinggal di kota Palu dengan aman dan tentram. Terima kasih Tuhan yang baik, biar kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua
tenang, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Haleluya, haleluya, amin. Ya, semuanya masih tetap bangkit berdiri. Kita akan menutup sekolah minggu kita hari ini. Untuk itu kita menyanyi Hati yang Gembira. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai dan kita akan mendengarkan pengumuman. Wah, pengumuman apa itu? Ya, ini pengumuman sukacita ya kakak ya. Pengumumannya, dengarkan baik-baik. Hari ini atau pagi ini ialah sekolah minggu kita yang terakhir secara online. Iya. Jika Tuhan berkenan ya, jika Tuhan berkenan, kita akan kembali bersama-sama untuk sekolah minggu tatap muka tanggal 9 Mei 2021. Tanggal berapa? Tanggal 9 Mei 2021. Ya, untuk itu kita harus sama-sama berdoa, semoga apapun yang menjadi rencana kita ke depannya kakak ya, itu betul. Tuhan boleh campur tangan. Amin. Mengingat sekarang masih COVID ya kak. Dan perlu adik-adik ingat bahwa kita sekolah minggu masih tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Pertama kita masih mematuhi protokol kesehatan. Menggunakan masker. Iya. Yang kedua kenapa kita sekolah minggu mulai tatap muka? Karena kita sudah melihat adik-adik satu persatu sekolahnya sudah mulai buka kakak. Ya, makanya kami juga sudah membuka sekolah minggu. Seperti itu. Kemudian seperti yang kakak Citra bilang tadi, protokol kesehatannya menggunakan masker dari awal ibadah sampai selesai ya. Yang kedua duduknya kakak Citra ya, berjarak. Duduknya berjarak. Kemudian yang ketiga, sekalipun guru sekolah minggunya nanti tidak ada menunggu di depan, adik-adik kalau masuk harus tetap cuci tangan. Harus cuci tangan ya. Kemudian apa lagi kakak Citra ya? Mungkin lebih detail nanti disampaikan ya, pada video untuk mengajak adik-adik untuk memulai sekolah minggu tatap mukanya. Mungkin itu dari saya, kakak Citra. Dari kakak Citra ada penyampaian? Kalau dari kakak Citra sendiri sama seperti yang kakak Dede bilang. Jadi persiapkan diri adik-adik masing-masing di rumah untuk kita kembali bersekolah minggu tatap muka. Iya, kemudian penyampaian terakhir lagi, untuk yang di Maleo tetap seperti di Maleo. Untuk yang di Moria akan digabung dulu karena masih sekolah minggu pertama. Kita akan melihat kondisi situasi banyak atau tidaknya mengingat ruangan berkurangnya kakak ya. Kecuali yang di Maleo itu tidak ada halangan, semua masing-masing sesuai kelasnya. Dan yang terakhir kami sebagai pengurus guru-guru sekolah minggu mengucapkan banyak terima kasih untuk Kak Angga Ere yang senantiasa membantu kami dalam proses rekaman, pengeditan, dan lain-lain. Terima kasih, Tuhan memberkati apapun yang menjadi pekerjaan dan rencananya Kakak Angga. Yeay, akhirnya kita sudah mau tatap muka. Berdoa ya, semoga tidak ada hambatan, pokoknya lancar-lancar saja kita sekolah minggunya. Oke deh. Sekian sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa di tanggal 9 Mei. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.